Muhammad. Nah, Baik. Ya, Pak Saifullah ini adalah salah satu. Bagaimana? sementara dia yang disusui itu bukan muhrim dia, bukan anaknya, bukan apanya. Baik. Baik. Berarti Anda belum pernah dengar hadis itu ya? Anda yang menyampaikan itu ke. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Ya, silakan Aizat. Nyalakan kamera Anda. Sebentar, Bang. Silakan. Saya sedikit saja mau bicara nih, Bang. Iya, tapi nyalakan kamera Anda Abang dulu. membacakan hadis tuh kenapa Abang comot-comot gitu hadisnya? Bang Aizat. Nggak boleh kayak gitu, Bang. Segini, Anda saya beri kesempatan Ya. untuk bernarasi, membantah saya, silakan. Kamera nyalakan dulu. Kalau Tapi takut, Abang nggak kalau malu cocok jadi kayak orang gitu. Islam di Cara bawah. Abang bernarasi nggak cocok kayak gitu. Kenapa Abang comot-comot hadisnya? Coba Kalian Abang adalah baca kelanjutannya. saksi-saksi bahwasanya ada orang Coba Islam Abang naik ke baca sini, kelanjutan dia hadisnya nyalakan itu. kamera saja sudah ketakutan, sudah tidak berani. Bentar, saya sambil nuang minuman ya. Abang seolah-olah Abang ingin membuli umat Islam. Coba Membulinya Abang di baca mana? lagi Di mana kelanjutan saya hadisnya membulinya? itu. Coba Abang baca kelanjutan hadis itu. Iya, bagaimana Kenapa saya sampai mau di situ baca? saja Kamu saja Abang sudah baca? malu nunjukin mukamu. Kamu saja sudah malu nunjukin mukamu. Bukan saya malu, Ya Bang. sudah. Terus kenapa kamu tidak berani menyalakan kamera? Abang menjelek-jelekkan umat Islam kepada Enggak, Kristen yang yang lain menjelek-jelekan seperti itu. siapa? Abang mencomot ayat-ayat yang sini Abang ambil sedikit, sini Abang ambil sedikit. Mana Sungguh boleh kayak kamu gitu? nekat yang nyata. Menjelek-jelekannya di Bernarasi mana? yang betul-betul lah. Coba Abang baca kelanjutan ayat yang Abang keluarkan tadi. Coba hadis yang Abang keluarkan Saya bacakan tadi. selanjutnya, tapi kamu nyalakan kamera, berani nggak? Coba Abang lanjut bacanya. Baik, satu. Ini, kamu semua Coba saya Abang kasih baca hadiah. dulu Saya kasih hadiah. Baik, satu. Ini, kamu semua Coba saya Abang kasih baca hadiah. dulu Saya kasih selanjutnya hadiah. hadis yang tadi. Ah, itu hadiahnya. Yo, silakan. Bagaimana Anda mau membahas sesuatu sedangkan Anda tidak berani menyalakan kamera? Sungguh kamu nekat yang nyata. Ada anak Batak. Anak Batak. Apakah ini KW atau diserupakan coba? Ya, anak Batak, silakan nyalakan kamera. Mana bisa bang, ada aja bang. Oh, Yang diserupakan ini bang. anak Batak. Sebentar, saya konfirmasi dulu nih. Kemarin kan ada isu-isu yang berkembang ini. Coba biar kita, coba nyalakan kamera dulu gimana? Kalau nggak nyalakan kamera nanti gimana? Ada aja bang Iris. Mana bisa ada aja. Oke. Begini, anak Batak. Kemarin itu, saya lagi live begini. Terus kan datang menelpon saya, betul? Halo? Jangan dibisu-bisukan. Iya lanjut. Oke. Ketika datang menelpon saya, sebelum-sebelumnya kan sudah menelpon, sebelum-sebelumnya kan sudah pernah nelpon berkali-kali kan? Terus bilang begini, bahwa dulu ada dana yang digalang oleh Rudi Yohanes. Kemudian bilang tidak sampai seperak pun kepada betul? Betul. Tuh teman-teman, saya nggak fitnah ya.
Jadi saya hanya menyampaikan pesan yang disampaikan oleh anak Batak begitu. Lalu ketika saya sampaikan banyak yang bilang saya katanya fitnah. Ini fitnah dari mana? Dikonfirmasi dia itu bang, kan udah dikonfirmasi dia itu memang bukan untuk dia karena katanya. Karena bang tonton video itu kan udah aku tonton juga kan udah dikonfirmasi bang, benar kan? Ya saya sendiri tidak tahu lah. Jadi ibarat kata gini, dia memang itu dikumpulkan bukan mau dikasih sama aku, bukan. Makanya aku bilang kalau gitu apa yang mau kita persoalkan? Kan begitu, kan ada videonya ya itu. Ya harusnya Lai bilang begitu, tapi kan Lai bilang kemarin seolah-olah kan tidak sampai kepada saya, seolah-olah kan Lai bilang ini. Makanya begitu teman-teman. Makanya sekarang ini teman-teman, kalau misalnya mau mensupport atau apa, lebih baik itu langsung ke orangnya. Jangan dengan perantaran orang lain. Nah ini juga yang perlu saya konfirmasi. Lai, dia bilang ini, makanya saya konfirmasi. Makanya saya jadi malas berhubungan lagi sama Lae. Karena dia bilang sesuatu sama saya. Makanya saya konfirmasi sama orangnya. Ini kan menurut dia. Ya kan? Menurut Lae langsung nih. Apa benar katanya Lae itu kecanduan judi online? Sudahlah. Semua yang mengalami hal-hal yang kualami ini dari dulu memang kayak gitu. Fitnah itu selalu gini Le, begini. Saya konfirmasi begini. Sebenarnya kalau Le nyalakan kamera lebih bagus. Gini Le. Saya kenapa tidak mau lagi berhubungan sama Le? Karena begini. Kemarin sudah saya bahas si Rudy Yohanesnya marah-marah, mencak pencak silat, begini-begini. Padahal Le yang bilang, tolong sampaikan bahwa tidak ada seperak pun dana yang digalang oleh Rudy Yohanes ke tangan Le. Le sudah mengiyakan, betul? Terus ternyata sekarang Le konfirmasi lagi, memang dana itu digalang bukan buat saya. Nah, terus kenapa Le bilang tidak sampai kepada saya? Kalau memang, nah terus ketika saya bilang begitu, Rudy Yohanes kan mencak-mencak. Ngomong segala macam, ngelantur kemana-mana, nggak jelas. Dibilang lah saya muridnya lah, ini nggak jelas lah pokoknya. Saya nggak tanggapi lagi, karena menurut saya anggapan orang-orang yang udah berhalusinasi tinggi. Jadi nggak mau saya tanggapi. Saya cuma mau bilang begini, Le. Dia bilang sama saya, itu anak Batak itu, seberapapun kamu bantu dia, seberapapun kamu tolong dia, itu pasti besok dia ini lagi, karena dia kecanduan judi online. Kata-kata itu yang membuat saya berhenti tidak mau berhubungan sama lain. Makanya saya konfirmasi, itu benar atau salah? Udah pasti itu salah, tapi dia kan udah bilang udah dihapus. Bukan masalah udah dihapus dia, kenapa dia bilang begitu? Aku bilang lah dulu sama Lae, nanti coba ku sampaikanlah sama si anak Batak di penjara. Kalau semua orang membilangkan seperti itu menurut Lae udah 100% kebenaran atau enggak? Makanya ku bilang, makanya kan ku konfirmasi sama Lae. Mumpung Lae naik di sini, saya konfirmasi, benarkah yang dibilang oleh Rudy Yohanes itu? Karena saya tidak mau mendengarkan keterangan dari satu pihak. Nggak mau saya. Kalau cuman A yang bilang, ya dia suka-suka dia hilang. Saya harus konfirmasi langsung ke orangnya, benar atau salah. Itu saja salah. Sedangkan si anak Batak saja di penjara. Si anak Batak saja di penjara. Kayak mana di penjara bisa? Karena dia bilang begini, waktu polisi katanya memeriksa HP Lae, didapati di situ Lae main judi online, main slot. Itu yang dibilang sama saya. Itulah yang membuat saya tidak mau lagi follow up apa yang Lae bilang sama saya. Sedangkan si anak Batak saja di penjara. Emang di penjara bisa main judi di penjara? Ya, tapi makanya saya konfirmasi Lae begitu. Ya. Artinya makanya begini, Lae, apapun yang disampaikan orang, ya itu nggak usah terlalu kita percayai. Kalau memang dia benar mengatakan seperti itu, ya ini udah ke ranah-ranah pidana. Saya cuma mau bilang begini, sejak kapan polisi menangkap HP si anak Batak? Sejak katanya kapan itu data dari mana?
katanya waktu pemeriksaan awal itu kan yang disita barang-barang bukti, HP. HP sebagai barang bukti yang digunakan untuk berkaitan dengan perkara pidana itu, ya kan? Nah, kemudian ketika polisi masuk ke dalam HP itu, didapati katanya di situ sebelum ditangkap itu ada judol seperti itu. Itu sama sekali fitnah, pembohongan ya. Itu fitnah. Itu fitnah yang sangat parah lah, parah. Dan itu nanti kalau si anak Batak bebas mungkin itu akan ditanyakan langsung sama dia. Baik. Gitu loh. Baik. Itu adalah fitnah, tetapi ya yang sabar sajalah. Kiranya anak Batak sehat-sehat aja lah di penjara. Amin, sama seperti yang disampaikan sama Lai kan, bahwa si anak Batak tidak pernah menyimpan sakit hati kan. Benar tidak? Benar tidak? Nah, tidak. Ini bukan mudah-mudahan, ini pasti bahwa si anak Batak tidak akan pernah menyimpan kepahitan. Itu loh. Itulah. Jadi makanya saya pernah bilang, saya itu kemarin bilang begini, tolong yang di daerah sekitar Medan datang ke sana biar konfirmasi langsung. Kan itu saya bilang. Saya hanya menyampaikan apa yang mau utarakan. Sayanya malah bilang katanya terlalu begini. Saya hanya menyampaikan gimana. Ya. Oke, gitu lah. Mungkin ada yang boleh sampaikan atau gimana? Mohon doa kawan-kawan semua lah, kiranya si anak Batak sehat-sehat di penjara, itu saja. Itu saja. Jadi gini, sebenarnya gini, kasus yang alami ini pernah saya angkat di sini. Saya maksudkan begini, ini aneh teman-teman kasus ini. Cuman tidak menyalakan kamera ya, nggak apa-apa lagi nih. Anehnya begini, ini kan ditangkap dipidana, didakwa karena penistaan agama. Dalam debat, betul ya? Debat? Iya benar, dan lawan debatnya kan nggak ditangkap sampai sekarang. Nah ini dia. Aneh kan? Gitu. Kasusnya itu aneh teman-teman. Makanya para pengacara, lawyer, tolong di follow up. Begitu. Untuk memfollow up seperti ini, silahkan kalian datang langsung di LP mana, ya kan, di lembaga pemasyarakatan mana, kemudian tanya langsung gimana duduk perkaranya sudah sama. Kudengar-dengar banding ke Mahkamah Agung. Ya, si anak Batak sedang mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Oke, jadinya ada upaya banding sampai Mahkamah Agung ya. Berarti belum inkrah ya, masih putusan pengadilan tinggi. Iya, petikan pengadilan tinggi. Oke, berarti belum inkrah ya. Diponis berapa, Le? Tahun 8 bulan. Oh, 2 tahun 8 bulan. Sementara Uncu PI, lawannya anak Batak ini, bebas dia. Waduh. Tahu nggak, Le? Waktu Le berdebat dengan Yusuf PI, kan di situ orang datang menggerbek rumah. Sayangnya lain nggak bisa nyalakan kamera ini. Iya. Nah, ketika orang-orang datang menggerbek rumah, kemudian Yusuf PI dengan Nandar itu ketawa-tawa membahas Yesus menikah katanya. Coba kalau itu orang Kristen yang begitu, dijemput polisi. Makanya aku bilang, ini omongan saya teman-teman ya. Tolong kalian dengarkan. Para apologet Kristen yang ingin bersuara menjawab orang-orang Islam seperti Nandar, Juma, Yusuf PI, ya, Abdul Somad, Jakar Turun dan kawan-kawan, saya sarankan supaya jangan menjawab mereka dari Konoha. Makanya ini omongan saya bisa pegang. Besok kalau sudah keluar, saya akan upayakan bagaimana bisa berapologet bukan dari Konoha. Jadi saya cuma pesan saja, untuk sekarang, tahan saja diri dulu. Nggak usah low profile dulu saja, slow, ya kan? Besok kalau sudah keluar, bagaimana saya akan mencari daya upaya supaya bisa berapologet bukan dari Konoha. Syukur-syukur bisa berapologet dari sini. Gitu aja, itu aja pesan saya dari sama Ya? Ya, terima kasih, Nanti ku sampaikan sama anak Batak di penjara ya. Oke, ya. Baik. Salam ya, Oke, salam. Saya turunkan ya. Oke. Silakan.
Oke, oke. Ya itu ya teman-teman ya sekalian ya. Kita kalau mendengar dari sebelah pihak memang kita tidak adil ya. Oke, by the way, anyway, busway kita sudah jam berapa teman-teman? Sudah jam 10 malam lewat. Bagaimana? Apakah mau terus? Mau terus? Itulah teman-teman contoh ketidakadilan teman-teman. Bayangkan teman-teman, ada orang Kristen debat sama orang Islam, debat agama. Yang dari Islamnya ditangkap polisi, yang dari Kristennya ditangkap polisi. Ngeri teman-teman, ngeri. Habis itu yang dari pihak Muslimnya ketawa terbahak-bahak ngakak. Lalu membahas Yesus menikah. Di mana ada keadilan gak? Ada. Keadilan itu hanya di atas buku saja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu di buku. Prakteknya nanti dulu gitu ya. Jangan anu. Makanya saya prihatin gitu. Makanya kemarin tuh saya mau follow up dia. Ya. Saya mau artinya menyuarakan karena dia kan di dalam sana kan nggak bisa bersuara. Ya kan dia bilang waktu itu panjang lebar dia cerita begini, ya kan saya memerlukan dana begini kata dia. Oke lah, karena berhubung saya tidak di Indonesia, ya kan, akhirnya saya kontak dulu yang di Indonesia, akhirnya dibantu waktu itu berapa 5 juta kalau nggak salah waktu itu, ya kan. Terus akhirnya besoknya dia ngubungi lagi, gitu. Terus saya bilang, loh kemarin itu kan Rudy Yohanes kan menggalang dana, saya bilang gitu. Itu nggak sampai ke tangan saya, katanya. Loh kok bisa? Saya bilang. Nah itu, makanya saya sampaikan, ketika saya sampaikan dia ada yang marah-marah. Saya hanya menyampaikan doang, begitu loh. Ternyata dikonfirmasi lagi sama anak Batak, katanya dananya memang bukan buat dia. Loh, kalau memang bukan buat dia, kenapa anak Batak kemarin ngomong nggak sampai ke saya? Saya jadi serba salah. Akhirnya saya ambil kesimpulan, udah saya nggak mau ikut campur. Gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar. Sebentar. Waduh, panjang bener nama Arabnya ini, bro. Ya, silakan bro, nyalakan kamera. Saya bacakan ya, artinya ini wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Makasih Bang Tobias, terima kasih Bang Tobias. Halo. Ya, Muslim ya Bang ya? Muslim. Muslim. Ya, gimana Bang? Tidak mau ini Bang. Mau tanya ini soal banyak permasalahan yang saya juga bingung toh. Apa itu? Apa itu? Silakan. Dulu kan saya Kristen, jadi dulu Abang Kristen, jadi Islam. Mualaf ya berarti ya? Iya. Mualafnya sudah berapa lama Bang? 2 tahun Bang. Pengaruh istri dikawinkan. Oh, istri. Jadi nikah sama muslimah, akhirnya mualaf. Iya. Terus gimana sekarang? Ada niatan-niatan mau meninggalkan agama Islam atau gimana? Atau mau mendebat saya? Ada Bang. Maksudnya? Mau cari supaya bisa tinggalin begitu. Mau cari supaya bisa tinggalin. Ya. Jadi gini Bang. Orang yang sempat mualaf, kemudian nonton channel saya, akhirnya dia keluar lagi dari agama Islam. Yang inbox saya begitu, jumlahnya banyak nggak karu-karuan. Banyak sekali. Iya. Karena dia selama dia jadi Islam, dia nggak pernah dengar ini. Betul Bang. Setelah dia dengar saya, nyesal dia katanya jadi mualaf. Begitu. Tidak masuk akal tuh Bang. Apanya yang tidak masuk akal? Ini masalahnya istri saya harus dituntutkan harus masuk agama ini itu.
Jadi menurut Anda agama yang sekarang Anda anut, Islam, menurut Anda tidak masuk akal? Banyak kejanggalan yang ini saya alami selama saya masuk ini, Bang. Banyak kejanggalan, iya. Kebanyakan kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan ulama yang diberikan begitu, tidak seperti yang dulu yang Iya, iya. Ya memang itu butuh proses panjang Bang ya. Jadi ketika makanya sering-sering nonton channel Edis TV ya kan. sering follow, Bang. Gimana? Saya sering ini nonton, Abang sering ini live. Udah saya follow nonton. juga ya. Ya sudah, Bang. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman ini ya salah satu fungsi dari channel Edis TV ini mengembalikan domba-domba yang hilang begitu. Begitu. Jadi jangan lama-lama kalau abang ingin kembali kepada Yesus, ya kan? Ya silakan Anda meninggalkan kembali agama Islam. Cuma nanti perkaranya istri bagaimana? Kan gitu. Betul nggak? Betul. Iya. Tapi ini Cobalah berat juga. cobalah aja istri nobar, Bang. Nobar. Jadi Ya, kalau udah selesai kerja, ya kan, malam-malam gitu kan, sambil tidur-tiduran di kamar gitu kan, berdua sama istri, ambil popcorn, ya kan, ambil air, pasang layar TV, nonton bareng. Gitu, Bang. Nobar gitu. saya tidak tahu bahasa Arab, Bang, makanya kadang-kadang saya juga kurang. Ya, karena memang di dalam agama Islam begitu, Bang. Iya, Bang. Jadi membaca Al-Quran itu, yang penting baca huruf Arabnya, lalu dapat pahala. Walaupun sebenarnya yang dibaca itu sebenarnya itu artinya akan mengejutkan dia, gitu loh. Contoh misalnya, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Amin. Padahal itu begitu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan boleh kamu menggauli perempuan-perempuan yang kamu telah ceraikan. Amin. Tapi mayoritas dari mereka ketika membaca Al-Quran memang tidak tahu. Termasuk Anda setelah jadi orang Islam juga tahu kan? Iya. Nggak tahu, Bang. Bahasa Arab saya kurang paham. Iya. Begitu. Ini kan dipaksa jadi begini, Bang. Waktu dulu kan pacaran harus dipaksa jadi ini masuk agamanya itu. Ya. Jadi banyak kualitas mualaf itu memang begitu, Bang. Dia mualaf itu karena ada sesuatu. Begitu. Entah dia karena urusan ada pernikahan, ya kan? Entah ada urusan karena yang lain-lain, ya banyak seperti itu. Ya, saya berharap semoga Anda menggali kebenaran. Nah ya, banyak-banyak nonton channel Edis TV supaya nanti abang mendapatkan petunjuk begitu. Tapi saya konfirmasi dulu, jangan-jangan Anda nanti ngaku-ngaku kan? Saya naikkan dulu yang musim. Oke, Saifullah. Saifullah, silakan nyalakan kamera. Bahasa Indonesia biar paham saya. Iya. Oke, Saifullah. Oke, baik. Saifullah sudah kita naikkan. Oh, oke. Saifullah sudah nyalakan kamera. Iya, Saifullah Muslim, Pak. Muslim. Ya, bagaimana ini? Pendapat Anda, ini ada seorang mualaf, kemudian sering nonton Edis TV, akhirnya ingin keluar lagi dari agama Islam. Sebetulnya kalau dia dari Kristen masuk Islam karena ikut istri, ya itu bukan dari kemauan dia sendiri ya. Nah, Iya, Bang. ngikut karena istri, bukan dari dia menggali, mencari arti sebenarnya masuk Islam. Oke, tapi begini. Aku panggil abang siapa, Bang? Yang mualaf ini, Bang?
Nah, Beni. Beni, oke Bang Beni. Bang Beni, nonton channel Edis TV kan udah sering. Iya, sering. Salah satu yang bikin abang mau keluar lagi dari agama Islam itu apa? Dari cara bang biasa apa ini bicara itu masuk akal deh. Oke, saya kasih contoh Karena misalnya. kadang-kadang kalau saya ya. Oke, saya kasih contoh misalnya. Tadi kita membahas bagaimana Muhammad, panutan junjungan, itu menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa tapi bukan suaminya. Anda pernah mendengar itu? Ya pernah bang. Nah, tuh bagaimana itu Bang Saifullah? Salah satu yang membuat dia tidak ingin keluar dari agama yang saya Islam termasuk karena akal juga, tahu Bang. kelakuan Termasuk Muhammad akal. yang seperti itu. Gimana? taunya gimana Beni? Itu bang, saya pernah nonton dari awal sampai akhir itu karena saya Nah, berarti terdengar. taunya dari edisi Terdengar kan? dari itu. Bukan dari apa yang pernah dialami dengan istrinya. Berarti apa yang disampaikan hadis. hanya Apakah yang seperti saya itu. katakan fitnah? Pak Saifullah, Nah, apakah yang saya katakan itu fitnah? ya sebetulnya fitnah nggak fitnahnya kan Anda menggiring opini bagaimana sesuatu itu hal yang jelek tentang Islam kan? Anda menggali-gali sesuatu yang jelek terhadap Islam. Berarti ada yang jelek dalam agama Islam. Anda yang memikirkan sesuatu yang jelek terhadap Islam. Oke, sebentar Bang Beni, saya turunkan sebentar ya, Bang Beni ya, sebentar ya, biar. Nanti Bang Beni nyimak di bawah ya, Bang Beni ya. Oke. Gini Pak Saifullah. Oke. Ketika saya mengatakan bahwa Muhammad menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang sudah dewasa tetapi bukan suaminya, itu fitnah atau memang ada dalam literasi Islam? Di mana yang Muhammad Baik. Ya, Pak Saifullah ini adalah salah satu. Bagaimana? sementara dia yang disusui itu bukan muhrim dia, bukan anaknya, bukan apanya. Baik. Berarti Anda belum pernah dengar hadis itu ya? Anda yang menyampaikan itu ke Rumanda. Iya, berarti Anda belum pernah mendengar hadis itu? Ya tidak perlu saya dengar tentang yang itu. Tidak perlu. Iya. Karena saya yang pelajari itu kalau dia yang anaknya menyusui itu yang ini. Kalau itu tuh ngapain saya dengar kayak gitu? Anaknya menyusui. Ngapain didengar? Bukannya itu dalam literasi Islam, berarti Anda menolak. Iya bukan. Itu tuh kan nggak ada yang saya pelajari dari saya hidup, tidak ada itu yang saya terima itunya. Berarti selama ini Anda tidak tahu hadis itu. Iya betul, saya nggak tahu itu, makanya Anda dapat itunya dari mana? Baik, saya tunjukkan kalau begitu. Nah, kalau begitu saya tunjukkan. Aduh. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Pantesan dia masih Islam. Oke, kita kedatangan pasien baru lagi teman-teman dengan penyakit yang sama, yaitu penyakit tidak mengerti ajaran agama Islam. Itulah sebabnya dia masih Islam. Oke, baik. Ini ya hadisnya, nih ya. Saya bacakan. Hadis pertama. Ini hadisnya ya. Dari Aisyah. Perhatikan Pak Saifullah. Bahwasanya Salim, bekas budak Abu Huzaifah, ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, binti Suhail ya, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami.
Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah ada kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Anda paham gak ini? Itu dongeng dari mana itu ceritanya? Dongeng dari mana? Nih, dongeng dari hadis riwayat Muslim. Inyo lah dia pun lah bagian nomor teleponnya. Ya. Aturannya tadi pagi di kanan. Iya, wak lupa loh. Tuna awak harian no. Duh, berat. Kini kau telepon. Dongeng dari mana Anda tanya? Dongeng dari hadis riwayat Muslim. Selamat anak tu selamat. Iyalah, dongeng dari mana itu? Apa Ini dasarnya? dongeng dari hadis riwayat Muslim. Itu kan cerita dari ini, bukan dari Al-Qur'annya. Berarti dongeng. Hadis riwayat Muslim berarti dongeng. Ya, apa yang Anda ceritakan itu dongeng, bukan Iya, hadis. berarti Itu hadis dongeng. riwayat Muslim berisi dongeng-dongeng, betul? Hah? Yang Anda ceritakan itu dongeng. Iya, berarti teman-teman, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari berarti dongeng. Sudah saya bilang teman-teman. Memang berat ya teman-teman ya. Sungguh nekat yang nyata. Kamu tidak tahu Muhammad itu nabimu. Dia menyuruh perempuan yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang sudah dewasa tapi bukan suami dia. Ini loh. Ya. Ini baca saja ini hadisnya ini. Nih ya, istri Nabi yang lain tidak sependapat dengan Aisyah. Nih, perhatikan. Dari Zainab. Nih, Ummu Salamah, bahwa sesungguhnya Ummu Salamah berkata, seluruh istri-istri Nabi menolak adanya laki-laki yang keluar masuk rumah mereka. Ya, tapi Aisyah berkata, Aisyah ya, dan Aisyah nih ya, menyangga Aisyah. Mana nih? Nih, hadisnya di atas nih ya. Nih, hadis yang kedua nih. Kalian sudah familiar lah dengan hadis ini nih. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu, wahai Aisyah, ya. Yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa, dan sedang pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang sedemikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia, sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Disuruh disusuin gimana? Lalu ulama-ulama bilang berkilah, oh itu kan susunya dimasukin gelas. Dimasukin gelas dari mana? Mana di sini dimasukin gelas? Lagian, apanya yang mau dimasukin gelas? Di mana di sini ada riwayat bahwa si istrinya Abu Huzaifah ini yang bernama Sahlah ini, air susu anunya, payudaranya sedang mengeluarkan ASI. Gak ada di sini.
Perempuan itu kalau tidak sedang menyusui nggak bakal keluar ASINya. Mau Anda bagaimanapun nggak bakal keluar ASINya gimana? Makanya pernah istri dari Abu Huzaifah ini heran sama Muhammad. Bagaimana saya susui dia karena dia sudah dewasa? Itu bahkan dibahas oleh para ulama dan hadis itu memang kontroversial dan itu membuat jamaah tertawa terbahak-bahak. Nih, saya tunjukin bagaimana hadis itu, ya, itu sangat kontroversi dan membuat banyak orang Muslim itu mereka berbeda pendapat. Nih, saya kasih contoh ya. Ini dibahas oleh seorang ustadz besar, ya, Ustadz Firanda. Ini juga suka ngomongin Kristen nih ustadz ini ya. Perhatikan, saya perbesar dulu suara saya ya. Mudah-mudahan kalian mendengarnya. Perhatikan, nih. Sabar ya teman-temannya nih. Ustaz, bagaimana teknik aturan memberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusuin meskipun dia sudah dewasa agar dia menjadi mahram. Adapun caranya maka tinggal misalnya seorang wanita dikumpulkan air susunya dikeluarkan dari dadanya kemudian dikumpulkan di gelas misalnya ya. Gelas satu majelis ya mungkin berapa gelas dia minum sekali. Nanti kemudian berikutnya berapa gelas dia minum sekali, segelas atau 2 gelas nggak ada masalah. Sampai 5 kali majelis. Kalau sudah 5 kali majelis maka dia menjadi anak susuan. Tentunya saya katakan ini masalah khilaf ya. Namun jika dalam kondisi darurat, dalam kondisi mendesak, maka dia boleh mengamalkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah. Allah taala alam bisawab. Oh, ada hadisnya, bukan ngarang. Ada hadisnya. Tapi seperti biasa, kalau bikin bangkrut agama Islam, kilaf. Di antara para ulama ada kilaf. Gitu, kalau hadisnya yang bikin bangkrut agama Islam itu kan kilaf. Sekarang saya tanya dari mana dia dapat ide dimasukin gelas itu dari mana? Di hadisnya nggak ada bilang dimasukkan gelas. Bahkan Sahlah binti Suhail itu merasa terheran-heran. Bagaimana saya susui dia ya Rasulullah? Dia sudah pria dewasa. Nggak ada Muhammad ngomong, masukin gelas. Nggak ada Muhammad bilang masukin gelas. Heran saya dengan kalian. Menambah-nambahi narasinya Muhammad saja. Menambah-nambahi narasinya Muhammad saja. Ya, silakan. Saifud. Lis, kamu kayak anjing, Lis. Kan? Orang kafir gitu. Marah dia sudah. Silakan, Saifud, nyalakan kamera. Orang kafir memang begitu kerjanya, orang kafir. Apakah Tempatnya yang neraka saya katakan kamu. itu fitnah? Tepatnya neraka kamu. Apakah yang saya katakan itu fitnah? Kamu jelek, anjing, jelek. Makanya teman-teman, ketika kalian ajak muslim diskusi bahas agamanya, tempatmu di neraka jahanam. Ya kan? Kafir kamu. Itu yang hanya mereka bisa lakukan. Kalau disuruh bantah, kagak bakalan bisa.
itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube Salam Sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Satunya menolak namamu, kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.